Faslun fi sholatin nafli. Nah, ini pasal membahas sholat sunnah. Nah, sholat sunnah, an-nafl. Baik yang muakkad maupun yang bukan muakkad. Yang disunahkan berjamaah dan yang tidak disunahkan berjamaah. Wa huwa lafadz nafl lughatan dalam bahasa Arab sama dengan kata az-ziyadah, tambahan. Jadi sholat sunnah itu bisa diartikan sholat sunnah tambahan karena sifatnya sunnah. Wa syar'an, menurut syara, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sedangkan menurut syara atau syariat Islam ialah setiap perkara yang mendapatkan ganjaran bagi yang mengerjakannya dan tidak disiksa, tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Itu definisi sunnah atau nafil. Wa yu'abbaru anhu bitatawwu'i was sunnah. Nafil disebut pula tatawu. Nah, kata lainnya tatawu, ada juga yang disebut sunnatin. Nah, kita familiarnya dengan as-sunnah ini ya. Wal mustajab, mustahab, ada juga yang bilang mustahab. Wal mandub, ada juga istilah lainnya mandub. Nah, itu istilah-istilah yang biasanya menjadi padanan kata atau sinonim dari kata an-nafl, sunnah. Nah, jadi an-nafl, ada apalagi tadi tatawwu, sunnah, mustahab, mandub. Wasawabul fardi, pahala mengerjakan salat fardu, yufdiluhu bisab'ina darajah, melebihi 70 derajat pahala sunnah. Kama fi hadisin sahahul Bukhari, sahahul Ibnu Khuzaimah. Jadi pahala mengerjakan sholat fardu itu 70 kali lipat pahala ibadah sunnah. Bagaimana dinyatakan dalam hadis sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Wa syuri'a li yukammila naqsal faraidi. Salat-salat sunnah tadi disyariatkan untuk menyempurnakan pekerjaan fardu yang kurang di akhirat nanti. Bal waliyakuma fil akhirah. Tidak la fid dunya, tidak untuk di dunia. Maqama maturika minha li'udrin kanisyan kama nasah alai. Bahkan an-nafl itu bisa berkedudukan sebagai fardu yang ditinggalkan karena uzur, misalnya karena lupa, belum dikerjakan dan sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna faridatas sholati, sesungguhnya salat fardu, wa zakat lan zakat, wa ghairahuma, dan selain keduanya, idza lam tatumma, bila mana belum sempurna mengerjakannya, tukmalu bitatawu, dapat disempurnakan dengan amal sunnah. Ya, mungkin kita sholat fardu kita banyak bengongnya, gitu kan. Atau bacaannya kurang fasih, atau gerakannya kurang pas segala macam. Maka kedudukan sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah itu untuk menambal atau menyempurnakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat gitu. Ini apa yang mau ditambal kalau bahannya nggak ada gitu kan. Artinya ya yang wajibnya dulu sebagai bahan pokoknya, baru sunnahnya gitu. Di sini mukadimah pasalnya. Ada pertanyaan? Soalnya banyak nih. Gitu dulu nih sampai nomor 1 ya. Wassalatu afdalu ibadatil badan. Salat itu merupakan ibadah badan yang paling utama ba'da syahadata, ini sesudah 2 kalimat syahadah. Jadi salat di sini diartikan
ibadah badaniyah. Apa badaniyah? Ya, ada gerakannya, ya. Ada badan yang bergerak di situ. Makanya disebut dengan ibadah badaniyah. Sudah dua kalimat syahadat. Setelah kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, maka ibadah yang paling afdal berikutnya adalah sholat. Fa farduha afdalul furud. Oleh sebab itu sholat fardu merupakan ibadah yang paling utama dari segala amal fardu. Fardu sama wajib sama ya? Pasti. Afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Nih ada keterangannya nih. Jadi ibadah sholat fardu itu adalah ibadah yang paling utama dibandingkan segala amal yang fardu lainnya. Dan sholat sunnah yang paling utama dari semua amal sunnah. Sholat sunnahnya paling utama dari semua amal sunnah. Jadi dari semua amal sunnah kayak puasa sunnah gitu kan. Umroh segala macam itu lebih utama adalah sholat qobliyah ba'diyah. Karena sholat fardunya adalah paling utamanya ibadah, maka kesunahannya pun sholat sunnahnya paling utama dari semua amal sunnah lainnya. Maksudnya bukan dari amal wajib. Paham nggak? Jadi sholat itu amal yang paling utama sholat fardu itu amal yang paling utama ketimbang fardu yang lainnya. Puasa Ramadan, zakat, buat yang mampu segala macamnya. Nah, sunnah sholat itu juga amal yang paling utama dari ibadah-ibadah sunnah yang lainnya gitu. Puasa sunnah, kayak gitu. Umroh dan segala macamnya. Enggak. Berarti sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah itu lebih utama daripada Senin Kamis. Puasa Senin Kamis berarti Pak? Ya. Alamat keterangan ini. Nilainya, betul. Luar biasa ya. Tapi kan kita sering abai. Datang, termasuk saya, iqomah baru datang mesti. Gimana keburu? Besok kayaknya. Memang subuh terutama itu terlalu cepat ya subuh ini pada belum datang maksudnya udah di sono pahala sunahnya. Subuh udah ngantri ke RL. Karena bagaimana sunah qobliyah itu nunggu adzan juga. Iya setelah adzan. Nggak bisa. Belum adzan terus kalau mau datang duluan cukup dari mana rumusnya? Macet juga. Bisa ya Ustaz ya? Apa? Jalan bisa ya? Tinggalan. Nah, buat yang sudah utama, maksudnya sudah biasa, tinggalan. Tapi ketinggalannya jangan disengaja-sengaja. Tinggalannya karena udzur. Misalkan adzan dia masih di toilet gitu kan. Begitu iqomah dia baru nyampe itu baru. Ini mah kalau ditunda-tunda ya bukan udzur namanya. Tetap nggak dapat keutamaannya. Tapi bagi yang tidak berjamaah tidak masalah Ustaz ya. Maksudnya? Kalaupun ya tetap nggak apa-apa, laksanain aja qobliyah ba'diyah. Kan, ya. Walaupun begitu, jadi nggak usah berangkat. nggak dapat 27-nya. Tapi dapat gara-gara dapat sunnah, udah sisi dunia itu. Ngejar-ngejar sunnah. Nanti ada lagi levelnya kan. Sholat fardu sendiri dibandingin sholat jamaah kan jamaah di atasnya lagi. Berarti kan ada hierarkinya tuh, ada level-level. Tapi top si subuh itu katanya nilainya itu sama dengan kalau isya separuh malam, dia semalam full. Ya, misalnya kalau isya ya. Nah, 3/4-nya di subuh itu nilainya. Jadi kalau nggak kebagian sunnah qobliyah, sudah bagus itu. Ikut jamaah subuhnya, nilainya udah 3/4 malam. Tambahnya di subuh. Iya. Jadi ikut jamaah di subuh aja. Iya. Asal bukan. Dia waktu subuh dia biasa waktu subuh.
Cuma kadang-kadang nggak ada juga. Tapi ini ikhtilaf. Di sini ada lanjutannya. Wa naflu afdalun nawafil wa hiya alaiha shaumu fal hajju dan seterusnya. Fal hajju fa zakatu ala ma jazama bihi ba'duhum wa qila afdaluha zakah wa qila as-saumu wa qila al-hajju wa qila ghairu dzalik. Menurut kaul yang lain paling utama itu zakat. Ada lagi kaul yang berbeda bilang yang afdal itu puasa. Ada yang bilang juga haji dan sebagainya. Dan semuanya itu mempunyai dasar hukum yang berbeda. Kita lagi ngebahas sholat sunnah ya. Sholat yang paling utama. Wal khilafu fil iksari, letak perbedaan paham itu sebetulnya mengenai usaha memperbanyak amalan min wahidin. Fur'an ma'al iqtisari, dari suatu amal menurut adat serta mempersingkat amal al akadi minal akhar. Gimana nih? Letak perbedaan paham itu sebetulnya mengenai usaha memperbanyak amal dari suatu amal menurut adat serta mempersingkat amal yang muakkad saja daripada amal lainnya. Kalau penilaiannya tidak demikian, maka puasa sehari lebih utama daripada sholat 2 rakaat. Jadi kalau puasa sehari ya hitungnya 1 gitu kan. Kalau kita sholat itu ya hitungnya per rakaat itu. Maka perbedaannya di sini lebih kepada kuantitasnya. Kalau puasa kan hitungannya harian. Kalau sholat sunnah kan per ini kan, per sholat gitu. Sampai sini? Pertanyaan? Lanjut. Dan banyak-banyak. Itu karyawannya Pak Kemas sudah pulang. Pertanda ya. Pertanda jam berapa? Jam 10. Jam 10. Gimana? Cukup? Cukup ya. Jangan banyak-banyak tapi bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah girah semangat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatun nafli kismani summa qal wallahu alam bissawab. Demikian untuk diskusi fikih kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila itu baik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, RW politik paning.